Namun manusia yakni yang berbuat syirik, la ukaffiruhum, atau manusia orang-orang musyrik, saya tidak mengkafirkannya. Jadi katanya yang penting saya tidak berbuat syirik. Adapun orang yang berbuat syirik, orang kafir, orang musyrik, saya tidak mengkafirkannya. Ya. Nah ini kata Syekh Fauzan hafizallah, naqulu lahu, kita katakan kepada orang itu yang telah ngomong seperti tadi, anta ma'arafta din, kamu orang yang enggak ngerti tentang agama. Kalau ngomong begitu berarti kamu enggak ngerti agama, hakikat agama. Dengan kamu tidak mengkafirkan orang musyrik, orang yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah, dikafirkan oleh Rasulullah, kok kamu tidak mengkafirkannya? Bagaimana ini? Kamu enggak ngerti agama berarti, kata Syekh. Karena Allah mengkafirkan orang Yahudi, Allah mengkafirkan orang Nasrani, Allah yang mengkafirkan. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, kata Allah. Siapa? Orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu, bahwasanya yang disembah itu adalah Isa al-Masih, putranya Maryam. Ya. Lalu ada orang Islam mengatakan, oh Yahudi tidak kafir, Kristen enggak kafir, karena sama-sama Tuhannya juga Allah, sama-sama percaya kepada Nabi dan Rasul. Tidak, jemaah. Tidak beriman dengan Nabi Muhammad saja sudah cukup untuk mereka mendapat stempel kafir. Dengan tidak beriman kepada Nabi itu saja sudah, jangan yang lain-lain. Ya, maka orang yang tidak mengkafirkan orang kafir yang dikafirkan Allah, berarti dia mendustakan Al-Quran. Berarti itu konsekuensinya. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang Allah kafirkan, berarti dia kafir karena mendustakan Al-Quran. Mendustakan Quran apa hukumnya? Kafir. Ya. Baik. Maka bahasan Nawaqidul Islam ini memang harus hati-hati, jemaah. Karena kopar kafir kan itu. kopar kafir gitu katanya. Ya memang betul butuh rincian, tidak boleh seperti orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, ya nanti akan dibahas insyaallah oleh ustadz yang lain di pembatal keempat. Itu ada perincian. Ya, tidak setiap orang yang berhukum dengan hukum Allah langsung kafir, tidak, ada perinciannya. Ya, baik. Jadi bagaimana sikap kita kepada orang seperti itu? Saya mengatakan anta ma'arafta din. Kamu tidak ngerti agama berarti. Karena yajibu an tukaffira man kafarahu Allahu. Karena wajib bagimu untuk mengkafirkan mengkafirkan orang yang Allah telah kafirkan. Ya kan, kita kalau tidak mengkafirkan orang yang Allah telah kafirkan, ya berarti kita tidak mentaati Allah, berarti kita berarti menyelisihi Allah, berarti kita mendustakan gitu Al-Quran, yang mana Al-Quran telah mengkafirkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik. Ya. Wa man asyraka billahi azza wa jalla, dan wajib kita mengkafirkan, wajib engkau mengkafirkan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatabara minhu, dan wajib engkau untuk antatabara'a. Bacanya tatabaro'a karena ataf kepada antukaffira. Jadi wa antatabaro'a gitu. Wa antatabaro'a minhu kama tabara'u Ibrahimu min abihi wa qaumihi. Ya. Yang bawa kitabnya sambil diharokati, jemaah. Jadi jangan eman-eman kitab itu, jangan kitabnya mulus saja, jemaah. Itu tanda tidak ngaji itu. Nah, kitab itu harus banyak coretan, banyak faedah, banyak fawaid. Dan fawaid itu harus dicatat di kitab supaya tidak hilang, jemaah. Ya. Jadi kalau orang nulis fawaid di kitab itu tidak akan hilang. Selama kitab ada, fawaid terus ada di situ. Atau kalau mau ditulis di kertas dulu, nanti dirafikan, ditulis di kitabnya. Ya. Baik. Wa qala, dan Allah telah berfirman, ini dalilnya, wajib kita berlepas diri sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya. Ya. Inilah jamaah konsekuensi kita kalau mengkafirkan orang kafir. Konsekuensinya nanti kan ada konsekuensi itu. Apa konsekuensinya? Berlepas diri kita walaupun dia kerabat kita sendiri, tidak mengantar jenazahnya. Begitu konsekuensinya, tidak tinggal di negerinya. Ya, ada konsekuensi.
Tapi ketika orang kafir tidak dikafirkan, maka akan rusak akhirnya agama ini. Ya. Sehingga kita lihat Nabi Ibrahim saja berlepas diri dari ayahnya yang kafir, dari kaumnya yang kafir. Ya. Apa kata Allah tentang ucapan Nabi Ibrahim kepada ayah dan kaumnya? Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri. Mimma itu dari kata min dan ma, diidghamkan menjadi mimma. Min dari ma apa-apa. Ma apa-apa ini terjemahan yang enaknya setiap. Ya, karena umum, jadi setiap, dari setiap. Nah, kalau harfiah secara lugawiyahnya mimma dari apa-apa. Itu kalau terjemahan santri di pondok itu mimma dari apa-apa, karena memang secara bahasa demikian. Tapi kalau kita terjemahan yang enak, mimma dari setiap, dari semua. Ta'budun, yang kalian sembah, yang kalian ibadahi. Semua yang kalian sembah apapun, mau malaikat, mau jin, mau nabi, mau orang soleh, mau wali, kami semua berlepas diri. Illa, perhatikan, illa kecuali alladzi, zat yang fatarani, telah menciptakan aku. Siapa maksudnya jemaah? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya Allah akan memberinya petunjuk. Nah, di sini menunjukkan para jemaah bahwa hakikat tauhid adalah penggabungan antara al-isbat wan nafi, penetapan dan penafian. Ini persis kalimat ini surah Zukhruf ayat berapa ini? Ayat 26, 27, ayat 26 nih. Persis jemaah dengan lafaz kalimat la ilaha illallah. Persis lagi pada lafaz wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah. Di mana sisi persisnya ada penetapan dan ada penafian. Inilah hakikat tauhid. Hakikatu tauhid al-jam'u bainan nafi wal isbat. Hakikat tauhid adalah penggabungan antara penetapan dan penafian, bukan sekedar penafian, bukan sekedar penetapan. Sekedar penetapan bukanlah tauhid. Sekedar penafian saja bukan tauhid, tapi harus adanya penetapan dan penafian, dan ini rukun tauhid. Penetapan dan penafian. Penetapan apa? Penetapan satu-satunya ilah yang hak hanya Allah. Dan penafian apa? Penafian seluruh sesembahan yang batil selain Allah. Makanya pada lafaz la ilaha ini penafian, menafikan sembahan-sembahan yang batil. Lalu pada lafaz ilallah itu penetapan, sesembahan yang hak hanya Allah. Pada lafaz ini sama, innani bara'um mimma ta'budun, ini apa? Penafian atau penetapan? Innani bara'un mimma ta'budun, ini penetapan atau penafian? Ini serupa dengan la ilaha atau dengan ilallah? Bara'u apa bara'u? Menafikan, mengingkari. Berarti ini penafian, yang ini adalah semakna dengan la ilaha. Lalu ilalladzi fatarani, kecuali zat, jadi Allah yang telah menciptakan aku, ini penetapan atau penafian? Penetapan, sebanding dengan lafaz apa? Illallah. Dan di sini kita dapat faedah juga dari ayat ini adalah ikhwan, bahwa yang namanya tauhid ar-rububiyah, ya, karena disebutkan fataroni, yang telah menciptakan aku, berarti ini tauhid rububiyah. Tauhid ar-rububiyah itu menuntut, mengharuskan adanya tauhid ibadah. Lihat di sini, ya, yang harus kita ibadahi itu adalah zat yang telah menciptakan. Maka orang kalau sudah meyakini Allah sang penciptanya, berarti dituntut dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka ini kaidahnya kata para ulama, tauhidur rububiyah mustalzimatun bitauhidil uluhiyah. Tauhid ibadah menuntut adanya tauhid uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah itu sudah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Jadi jangan dibalik. Saya ulangi ya. Tauhid rububiyah itu menuntut adanya tauhid apa? Uluhiyah atau tauhid ibadah. Boleh, uluhiyah atau ibadah. Sekarang sebaliknya, tauhid uluhiyah itu apa?
telah terkandung di dalamnya tauhid apa? Rububiyah. Orang kalau sudah nyembah Allah pasti meyakini Allah pencipta pemberi rizki. Tapi orang yang meyakini Allah pencipta pemberi rizki belum tentu menyembah Allah. Maka dituntut dia untuk menyembah Allah sebagaimana bentuk keyakinan dia terhadap rububiyah Allah. Karena zat yang wajib disembah hanya zat yang telah menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang mengurusi, menghidupkan, mematikan. Bukan zat yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa sebagaimana makhluk. Baik, terus aw sahaha madhhabahum, ya, aw sahaha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka. Ini lebih buruk dari sekedar tidak mengkafirkan. Jadi di poin ini ada 3 bahasan sebenarnya jemaah. Bahasan pertama, tidak mengkafirkan orang musyrik. Bahasan kedua, ragu atas keyakinan orang musyrik, kekufuran orang musyrik, orang kufur, ragu, lebih buruk. Dan yang ketiga lebih buruk lagi, yaitu apa yang ketiga? Membenarkan ajaran, keyakinan, akidah orang kafir, lebih buruk lagi, membenarkan. Jadi 3 poin nanti akan kita bahas insyaallah setelah kita baca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah. Kita lanjutkan dulu. Wa hadhihi asyad, kata beliau, ini lebih parah dari yang pertama tadi, yakni man lam yukaffiril musyrikin. Lebih parah ini. Idza sahha madzhabahum, apabila dia membenarkan, ya, madhab mereka, au qala, atau dia mengatakan filladzi ya'malunahu nadhar, atau dia mengatakan, orang Islam ini mengatakan tidak mengkafirkan orang kafirnya, atau membenarkan madhab mereka, ya, ini lebih parah. Atau au qala filladzi, atau dia berkata filladzi, tentang orang yang ya'malunahu, melakukannya itu. Yani melakukan itu maknanya yakni yang melakukan kekufuran, ya, dia katakan nazar, ada uzur. Hadza innama huwa ittikhadu wasaila. Ini katanya hanya saja dia menjadikan sebagai sarana saja, ya. Yani orang yang mengatakan orang kafir benar ajarannya, orang Islam yang mengatakan orang kafir itu benar ajarannya, membenarkan ajaran orang kafir, maka katanya itu diberi uzur. Itu bisa jadi sebagai sarana saja, ya. Yani sarana berbuat kekufuran, tidak betul-betul kekufuran yang dia lakukan. Au yaqulu haula juhal, atau mengatakan mereka itu yang mengatakan demikian adalah karena kebodohan. Wa fi hadzal amri an jahlin. Mereka jatuh pada perkara ini, yakni tidak mengkafirkan atau membenarkan orang kafir ini adalah merupakan perkara yang muncul karena kejahilan. Wa yudafi'u anhum, sehingga dia membela orang, ya, yang mengatakan bahwa ajaran agama kafir itu benar, dibelanya. Maka fahadha asyadu kufran minhum, ya, maka ini adalah lebih buruk dari kekufuran mereka itu sendiri. Ya, yang membenarkan ajaran orang kafir ya lebih buruk dari kekufuran itu sendiri. Li'annahu sahahal kufra, karena dia membenarkan kekufuran, wa sahaha syirka, dan membenarkan kesyirikan, aw syakka, atau ragu terhadap kekufuran dan kesyirikan. Maka fanaqulu lahu, maka kita katakan, kata Syekh kepada orang seperti ini, kaunuka musliman, ya, jadilah engkau seorang muslim, wa tabi'an lirrasul, dan jadilah engkau orang yang beritiba kepada Rasulullah. War rasulu, sementara Rasul Nabi Muhammad datang, beliau membawa ajaran bitakfiril musyrikin. Ajaran Nabi Muhammad itu mengkafirkan orang musyrik, wa qitalihim, dan memerangi orang-orang musyrik. Lalu engkau kenapa membenarkan orang-orang musyrik? Kenapa kau mengatakan ragu tentang ajaran orang-orang musyrik? Wastibahati amwalihim, Nabi Muhammad datang ajarannya menghalalkan harta orang-orang musyrik. Wadimaihim, dan menghalalkan darah-darah orang musyrik, maksudnya dalam peperangan, ya. Karena orang kafir, orang musyrik pun ada yang darahnya haram untuk ditumpahkan, seperti kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir yakni al-mu'ahad. 3 kafir ini darahnya sama dengan darah orang Islam, terlarang, terhormat, yakni jangan ditumpahkan tanpa hak.
Adapun yang dimaksud kafir yang halal darahnya kafir harbi dalam peperangan. Adapun orang Islam darahnya tetap haram walaupun dalam peperangan. Maksudnya orang Islam perang dengan orang Islam, rebutan suku misalnya. Itu tetap jemaah tidak menjadi halal darahnya, tetap haram tertumpah darah orang Islam. Ya. Jadi tidak boleh peperangan menumpahkan darah orang Islam. Tapi darah kafir ketika dalam peperangan halal untuk ditumpahkan. Demikian ajaran Rasulullah. Lah, engkau kok malah kamu kok malah tidak mau mengkafirkan, malah membenarkan orang-orang kafir, ajaran orang kafir. Wa qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Hati-hati terjemahannya, jangan salah. Umirtu, aku telah diperintah oleh Allah, kata Nabi, an uqatila, untuk memerangi, bukan membunuh. Terjemahan membunuh salah. Kalau membunuh harusnya an aktula. An aktula. Ini enggak, an uqatila. Beda an aktula dengan an uqatila. Kalau an uqatila memerangi. Kalau memerangi tidak harus membunuh. Ya? Maka terjemahan yang benar, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Agar apa? Manusianya diperangi oleh Nabi Muhammad, liyaqulu, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini Nabi memerangi manusia untuk menyelamatkan manusia. Beliau juga bersabda, bu'istu bisayfi hatta yu'badallah. Aku diutus oleh Allah dengan membawa pedang sehingga Allah disembah. Tentu peperangan di sini pada jamaah peperangan yang diizinkan oleh syariat. Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangi mereka orang-orang musyrik sehingga tidak terjadi fitnah. Apa fitnah? Fitnatun yakni syirkun. Fitnah itu yakni kesyirikan maknanya, sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad memerangi manusia agar agar agama itu seluruhnya lillah, hanya milik Allah. Agama bersih dari segala bentuk kesyirikan, bentuk penyimpangan. Nah, sekarang kita kaji tambahan faedah apa yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Para jamaah sekalian, pembatal yang ketiga ini adalah mencakup 3 pembahasan ya. Pembahasan pertama apa? Hukum tidak, yakni wajibnya kita mengkafirkan setiap yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Wajib kita mengkafirkan setiap siapapun yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul, dari para penyembah berhala, orang-orang musyrik dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kan Allah mengatakan tentang innalladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab. Jadi Yahudi Nasrani itu orang kafir, Allah yang telah mengkafirkannya, ya. Maka siapa yang kufur, yang syirik, termasuk kita juga mengkafirkan yang tidak beriman kepada para rasul atau hanya beriman kepada sebagian rasul, itu juga kita kafirkan. Kalau ada orang iman kepada seluruh rasul tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad seorang saja, kafir. Kita harus mengkafirkan apa yang Allah kafirkan. Makanya dalam Quran antum catat surah Al-Maidah ayat 17, Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa ilah Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Allah telah kafirkan. Demikian pula surah Al-Maidah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru, Allah telah melaknat orang kafir min Bani Israel, dari keturunan Israel, dari keturunan Bani Israel, kaum Bani Israel, ala lisani Daud, melalui lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan melalui lisan Isa bin Maryam. Jadi Yahudi, ya, Bani Israel semuanya telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mengkafirkan mereka yang dikafirkan Allah, berarti dia telah berdusta terhadap Al-Quran. Dan orang yang berdusta terhadap Quran hukumnya apa? Wa man kadzaba bil Quran kafar. Siapa yang mendustakan Quran maka kafir. Makanya orang Syiah kenapa kita kafirkan juga? Karena orang Syiah itu mencela, mengkafirkan para sahabat yang telah dipuji oleh Allah dalam Quran. Berarti konsekuensinya orang Syiah ini mendustakan apa jemaah? Mendustakan Quran. Loh, Muhajirin Ansar itu dipuji oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang Syiah malah mencaci, memaki, mengkafirkan bahkan Abu Bakar, Umar disebut dua berhala Quraisy.
Berarti konsekuensinya dia mendustakan Quran, di mana Quran menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wajib meyakini dalam hati kekufuran mereka sebagai bentuk pengamalan. Allah telah mengkafirkan mereka. Ya. Baik. Yang kedua apa jemaah? Man syakka fi kufril musyrikin. Itu orang yang ragu terhadap kesyirikan atau kekufuran orang-orang musyrik. Ya, mereka dari para penyembah berhala, ya, yang antum tahu tentunya agama apa saja yang nyembah dewa, nyembah patung, nyembah berhala, atau Yahudi atau Nasrani, ya. Dan mereka termasuk juga para jemaah, kita wajib menghukumi orang Islam yang yakni secara perbuatan. Jadi perbuatan orang Islam yang minta-minta kepada ashabil kubur, maka kita katakan perbuatannya ini tetap kita katakan perbuatan kufur, jangan ragu. Adapun masalah memponis orangnya ini lain, nanti akan kita bahas, ya. Lalu yang ketiga apa berjamaah? Man sahaha madhabahum atau madhaba al-musyrikin, yaitu hukum orang yang membenarkan ajaran orang musyrik. Nah di antara contoh jemaah yang masuk ke poin ini, siapa orang Islam yang termasuk kelompok pembatal keislaman di sini? Al-jawab, yang menyeru kepada wihdatil adyan. Ya, contohnya di zaman sekarang. Karena wihdatul adyan yang menyeru kepada semua agama sama dari kalangan orang-orang liberal, itu kan mengatakan semua agama sama. Ya, Yahudi Nasrani semuanya muslimin. Nah, berarti terkena dengan pembahasan di poin ini. Maka siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu kepada kekufuran mereka, membenarkan mazhab mereka, kafir. Dan konsekuensinya itu tadi jemaah, ya. Orang yang menyeru kepada persamaan agama, kesatuan agama, semua agama sama, ini berkonsekuensi adalah para jemaah sekalian membatalkan, ya, ajaran agama Islam itu sendiri. Karena agama yang Allah ridhoi itu kan semuanya sama, ya, Islam. Sementara ajaran kekufuran Yahudi sekarang kok disebut Islam juga, berarti ini kebatilannya. Jadi kita katakan betul Nabi Musa, Nabi Isa semuanya muslim, semuanya agamanya Islam. Namun sekarang Yahudi, Nasrani yang sudah keluar melenceng dari ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa bukan lagi disebut sebagai orang muslim, tapi Allah sendiri yang telah mengkafirkannya, ya. Baik. Jadi berkonsekuensi sangat batil, ya. Kalau orang tidak menghukumi orang kafir, maka ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi pertama, ya, atau ketika kita mengkafirkan orang kafir berarti berkonsekuensi. Satu, wajib membenci dan memusuhi mereka. Nah, dan tidak loyal kepada mereka hatta walaupun kerabat sendiri. Dalilnya surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya. Jadi mengkafirkan orang kafir itu para jemaah berkonsekuensi apa? Satu, wajib membenci mereka, memusuhi mereka dan tidak loyal kepada mereka walaupun siapa? Kerabat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jangan jadikan musuhku dan musuh kalian itu wali, loyal, pelindung, teman, setia, pemimpin, ya, tidak boleh. Yang kedua para jemaah, konsekuensinya tidak boleh orang Islam mengantarkan jenazah orang kafir, tidak memandikannya, mengkafaninya, membawanya, ya, dan menghadiri pemakamannya, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini konsekuensi kalau kita sudah mengkafirkan orang kafir tersebut. Ya, kalau tidak mengkafirkan berarti konsekuensinya dia masih saudara kita, masih kita boleh untuk mengantarkan jenazahnya dan seterusnya. Ya, kata Allah dalam surah Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan,
jangan engkau salat, berdiri salat ya pada salah seorang di antara mereka selamanya kepada orang kafir, orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Yang ketiga, konsekuensinya tidak salam. Konsekuensi yang ketiga apa? Tidak saling mewarisi, jemaah. Jadi kalau kita telah mengkafirkan orang kafir tersebut, konsekuensinya kita tidak saling mewarisi. Sebab Nabi mengatakan la yarithu al-muslimu al-kafira. Tidaklah orang Islam mewariskan kepada orang kafir walal kafirul muslimah. Demikian sebaliknya orang kafir tidak mewariskan kepada orang Islam, tidak saling mewarisi. Maka kalau antum punya kerabat kafir dan itu antum bisa dapat warisan dari dia, jangan harap itu. Berarti minta saat masih hidup saja, minta jatah ya. Misalnya ada orang tuanya kafir kaya raya, anaknya muslim, bagaimana sikap anak ini? Jangan nunggu warisan ya, karena tidak akan kebagian kita karena dia beda agama gitu. Maka minta jatah ketika hidup ya. Insya Allah kalau minta jatah dan paham, karena disangkanya mereka mungkin disangka kita dapat warisan juga orang Islam ini, padahal beda agama tidak dapat warisan ya. Konsekuensi berikutnya para jamaah, wajib hijrah dari negeri mereka. Kalau itu adalah negeri kafir, karena orangnya orang-orang kafir, maka kaum muslimin wajib hijrah. Karena jamaah hukum asalnya kita tidak boleh tinggal di negeri kafir, itu tidak boleh. Hukum asalnya demikian. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang tinggal di negeri kafir. Kata Nabi, ana bariun, aku berlepas diri, kata Nabi. Hadisnya sahih ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Aku berlepas diri mimman yuqimu baina adharil musyrikin. Aku berlepas diri dari orang Islam yang hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Kecuali yang tidak mampu hijrah boleh jemaah. Tidak mampu ya hijrah, enggak mampu meninggalkan negeri itu boleh, dikecualikan oleh Allah. Ilal mustada'afina minar rijali wan nisa, kecuali yang memang lemah dari kaum laki-laki atau perempuan, wal wildan dan anak-anak yang la yastati'una hila. Jadi boleh. Tapi kalau yang mampu hijrah harus hijrah, jangan tinggal di negeri kafir. Maka apa hukum safar ke negeri kafir? Nah ini ada perincian ini ya, safar ke negeri kafir ada perincian jemaah. Para ulama membolehkan ya, apabila ada hajat yang sifatnya tidak didapatkan di negeri Islam. Misalnya belajar ilmu kedokteran, kalau nggak ada di negeri kita boleh belajar ke negeri kafir. Namun tetap para ulama memberikan syarat, bolehnya belajar misalnya ilmu dunia ke negeri kafir selama di negerinya nggak ada ilmu tersebut. Seperti ilmu spesialis khusus kedokteran misalnya, nggak ada kecuali di negeri kafir, boleh, namun syaratnya ada. Kata ulama, syarat yang pertama, an yakuna indahu ilmun, dia punya ilmu syar'i kuat. Jadi tidak boleh orang bodoh agama ke negeri kafir belajar, nanti akan mudah terpengaruhi syubhat-syubhatnya. Yang kedua, an yakun indahu din, dia memiliki agama, ilmu agama ada, dan juga memiliki agama, akhlak adabnya kuat. Dan juga dia mampu untuk menampakkan Islam ya, jadi sholat boleh, enggak dilarang-larang, baru. Kalau tidak maka dilarang safar ke negeri kafir. Ini sebagai bentuk apa? Konsekuensi kita telah mengkafirkan orang kafir, dan demikian konsekuensinya berjamaah. Nah, adapun tujuannya kalau safar untuk siyahah untuk tamasya ya, maka fa innahu la yajuz. Para ulama melarang ya, karena memang nas-nas tadi sudah tegas mengatakan demikian. Dan alhamdulillah jemaah, di negeri Islam ya, negeri kaum muslimin itu tempat banyak untuk kita bisa bertamasya, berkunjung ya. Tidak harus tamasya ke Paris. Ngapain ke Paris jemaah? Mau ngapain ke Paris? Paris tidak lebih indah dari negeri-negeri yang di situ banyak kaum muslimin. Tamasya ke Amerika, ngapain ke Amerika gitu jemaah? Kecuali memang ada hajat tadi ya. Taib. Apalagi konsekuensinya jemaah sekalian kalau kita sudah mengkafirkan orang kafir ya. Jam berapa? Sampai jam berapa ini? 5.15. Sekarang berapa?
Kurang berapa menit? 10. Baik, saya sesuaikan dengan materi karena materinya panjang cuma. Wah, si rong lembar, tung lembar, akeh ya. Oh, 2 menit. Ayo cukup insyaallah. Kelima konsekuensinya kalau kita sudah mengkafirkan orang kafir. Adamu bada'atihim bisalam. Yani tidak memulai mereka dengan salam. Wa adamu tasdirihim fil majalis, ya. Dan tidak menjadikan yakni pimpinan tokoh dalam sebuah majelis. Itu sudah konsekuensi, ya. Dan juga bahkan dalam hadis itu tidak memberikan celah jalan, memberikan jalan di jalanan ketika kita berpapasan dengan mereka. Jadi orang Islam itu hukum asalnya kalau berpapasan dengan orang kafir kita tidak boleh ke pinggir, nggak boleh cuma. Itu hukum asal. Kecuali kalau memang memudaratkan. Kalau antum lempeng begitu juga akan bahaya, ya nggak boleh. Misalnya kafirnya 100 orang, antum tengah-tengah, ya sudah antum minggir cuma. Tapi kalau kafir beberapa orang, antum jalan tengah, ya sudah antum jalan terus, jangan minggir. Dan itulah ajaran yang diajarkan Nabi. Ini bukan menunjukkan kesombongan, menunjukkan izzah kita sebagai muslim. Kita memiliki izzah, kemuliaan berjamaah. Jangan menghinakan diri di hadapan mereka. Bukan sombong, bukan. Makanya para ulama melarang kalau bisa jangan kerja menjadi pegawai yang atasannya orang kafir. Kalau bisa. Tapi angel zaman saiki sapa sing bose ndak kafir. Rata-rata bose kafir. Maka dituntut kalau musim Natal paling bencana yaitu pegawai itu. Ndak ngomong selamat Natal takut potong gaji, mengucapkan selamat Natal konsekuensinya akidah, akhirnya banyak yang ya jemaah kasihan mereka. Demikian, kalau bisa jangan menjadi pegawai yang atasannya orang kafir. Maka kalau bisa umat Islam menciptakan lapangan-lapangan yakni pekerjaan. Kata Nabi dalam hadis, la tabda'ul yahud wala nasara bisalam. Jangan kalian memulai kepada orang Yahudi, orang Nasrani mengucapkan salam. Ya. Lalu kata Nabi, fa idza laqitum ahadahum fit tariq fattaruhu ila adyaqihi. Kalau kalian berpapasan sama mereka di sebuah jalanan, maka jangan kalian minggir tapi kalian sisihkan mereka ke tempat yang sempit. Yani kita jalan terus. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim. Lalu dalam hadis yang lain, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ahli kitab Yahudi Nasrani mengucap salam kepada kalian, maka kalian cukup jawab wa alaikum. Ya. Memang ada khilaf ulama di sini. Sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim merinci kalau Yahudi mengucap salamnya itu jelas assalamu alaikum, bukan dipelesetkan, maka jawabannya adalah sebagaimana jawaban kepada orang Islam, waalaikumsalam warahmatullah, sama. Jadi yang dimaksud ucapan waalaikum kata Imam Ibnul Qayyim adalah apabila orang Yahudinya tersebut seperti mengucap salam kepada Rasulullah, itu mempelesetkan ucapan salamnya dengan mengatakan assammu alaika, assammu alaika ya Muhammad, artinya racun, artinya mampus, artinya mampus lu Muhammad gitu. Maka Nabi jawab waalaikum. Walaupun Aisyah sempat marah itu, Rasul sedang jalan sama Aisyah saat itu. Aisyah marah. Kata Aisyah, wa alaika la'natullah wa ghadabuhu wa iqabuhu. Kata Aisyah, kamu yang dilaknat Allah, kamu yang mampus, dilaknat, diazab oleh Allah. Kata Nabi, mahlan, sabar, tenang wahai Aisyah. Kata Aisyah, kamu udah dengar wahai Rasul? Kamu enggak dengar digitukan, mampus lu. Karena kau sudah jawab kata Nabi, wa alaikum. Mampus lu Muhammad, wa alaikum, kamu juga mampus. Selesai. Tapi namanya wanita gitu sama, inginnya cuman sama Nabi mahlan, tenang wahai Aisyah. Jadi sebenarnya cukup menjawab waalaikum. Nah, pendapat yang lebih kuat ya Allah alam adalah yang menyelisih Imam Ibnul Qayyim ini, madhab jumhur. Jadi kata madhab jumhur, apapun bentuk ucapan salam orang Yahudi, mau jelas ke, mau dipelesetkan, tetap jawabannya apa? Waalaikum saja. Karena bagaimana kita katakan waalaikumsalam warahmatullah, yang ini tidak pantas bagi orang kafir, keselamatan Allah, kemudian juga rahmat Allah, maka cukup katakan waalaikum. Ini konsekuensinya berjamaah. Yang keenam, konsekuensinya
tamkin min dukhulil haramil makki, tidak diperbolehkan kalau dia disebut sudah dikafirkan, tidak boleh lagi memasuki tanah haram. Ya, itu dalam surat Taubah ayat yang ke-28. Jadi ayat ini berkaitan, ya, turun berkaitan tentang di musim haji agar jangan sampai ada orang-orang musyrik masuk ke tanah haram. Ya. Kemudian konsekuensi berikutnya para jamaah sekalian, yalzam waliul amr ikhraju min jaziratil arab. Konsekuensinya adalah mengharuskan kepada para penguasa-penguasa muslim untuk mengeluarkan orang kafir dari jaziratul arab. Ya, disebutkan di dalam hadis, ya, akhrijul musyrikin min jaziratil arab, kata Nabi, hadis Bukhari Muslim. Keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Dan ini tugasnya bukan tugas rakyat, tugas para penguasa. Kalau penguasa tidak melakukan, ya sudah selesai. Kalau dia melakukan, itulah yang seharusnya. Ya. Nah, adapun kalau masuk sesekali boleh, tapi maksudnya bertempat tinggal selama di Jaziratul Arab, itu harus dikeluarkan orang musyrik, orang kafir. Ya. Yang ke-8 para jemaah, ada musana'i alaihim wa madhihim. Konsekuensinya kalau kita telah mengkafirkan orang kafir itu tidak boleh menyanjung, memuji mereka. Karena bagaimana Allah telah mencela mereka, lah kita malah menyanjung, memuji. Wahum a'da'ullah, dan mereka musuh Allah, mereka musuh Rasulullah. Maka wajib bagi kita untuk mencela mereka karena kekufurannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah sering-sering muji orang-orang kafir, cuma kagum dengan orang-orang kafir, tidak usah. Orang sehebat apapun tetap kafir dia kepada Allah. Dia bagaimanapun orang kafir, teknologi secanggih apapun, tetap dia kafir, ya kafir sudah. Tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Namun boleh kita memanfaatkan apa? Teknologi dalam urusan dunia, hasil penemuan-penemuan mereka boleh. Masalah muamalah boleh. Nabi bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang musyrik. Hanya saja memuji-muji akan menimbulkan apa? Kehinaan. Ya. Baik, yang berikutnya jemaah, yang ke-9. An-nahyu 'anit tahaddus bilughatihim. Larangan untuk berbicara menggunakan lugah mereka min ghairi hajat, tanpa adanya keperluan. Yani kita kenapa sok-sok ngomong bahasa Inggris? What's your name? I want for. Kenapa harus ngomong-ngomong gitu? Hello, kenapa harus hello? Kenapa enggak assalamualaikum? Kenapa? Ini kadang karena bangga dengan bahasa Inggris. Hatta orang Arab sekarang cuma. Kita Masya Allah ya, di Arab kadang-kadang kita ajak dengan ucapan salam, ucapan marhaba, marhaba habib, marhaba Allah yasra alaik, marhaba kaifal hal Allah. Dia jawab yes, no, yes, ya katanya yes, bagus, baik. Subhanallah. Orang Arab sendiri sudah terpengaruh sekarang, ya. Jadi dikatakan oleh para ulama, an-nahyu 'ani at-tahadduts. Kalau ada hajat kita berbicara dengan orang Inggris yang tidak bisa berbahasa Arab, kita bicara dengan mereka bahasa Inggris yang kita bisa berbahasa Inggris, tidak masalah untuk berbisnis dan semisal. Tapi di negeri kita, negeri kaum muslimin, ya, yang harusnya kita budayakan bahasa Arab, kita ajarkan kepada anak kita, malah mempelajari. Bahkan saya sangat aneh bin ajaib, ada orang yang sampai kursus bahasa Spanyol jemaah. Gaya apa dulu jemaah? Bahasa Spanyol, bahasa Rusia, untuk apa gitu jemaah? Imam Bukhari saja belajar bahasa Arab, orang Rusia, Uzbekistan, loh kita malah belajar bahasanya bahasa Rusia. Jadi belajar bahasa Arab itu yang paling penting, belajar bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, ya. Nah, kemudian juga membuat penanggalan ini ya berkonsekuensi, jangan sampai kita bertasyabuh dengan mereka. Di antaranya juga adalah secara inti berarti tidak boleh bertasyabuh dengan siapa? Orang-orang musyrik. Dan tasyabuh itu ada patokannya jemaah. Jadi tasyabuh yang dilarang itu adalah tasyabuh dalam hal yang menjadi kekhususan orang-orang musyrik, baik dalam masalah dunia, pakaian, ataupun lebih-lebih dalam masalah urusan agama. Nah, baik. Kemudian ada beberapa poin penting lagi terkait hukum menyeru kepada kesatuan agama, yakni mengatakan
semua agama sama, dan itu mengajak manusia untuk meyakini keyakinan seperti itu. Maka menyeru kepada kesatuan agama ini tidak boleh, dan kalau muncul dari seorang muslim, seorang dai-nya ini seorang muslim, maka dia adalah kemurtadan di sisi Allah. Dia murtad berjamaah. Ya, mari berjamaah sekalian kita meyakini bahwa semua agama ini sama. Semua agama sama, Yahudi, Nasrani semuanya adalah muslimin. Ini adalah kemurtadan waliyadzubillah, termasuk di antara pembatal keislaman. Bagaimana dia mengatakan agama sama? Kan meyakini agama sama, meyakini berarti kebenaran agama orang kafir. Tadi sudah dibahas oleh muallif. Ya. Makanya terlarang menyeru kepada widatul adyan dengan beberapa sebab. Nah, karena sebab tadi yang pertama bahwa agama seluruh para nabi rasul adalah satu, agama Islam. Mengatakan semua agama kekufuran juga sama, berarti ini menghancurkan, membatilkan agama Islam itu sendiri, agamanya para nabi dan agamanya para rasul. Ya. Taib. Kemudian masalah loyal kepada orang kafir jemaah. Loyal kepada orang kafir ada dua macam. Ya. Yang pertama yang disebut dengan at-tawalli, yakni dia mencintai orang musyrik, loyal kepada orang kafir karena kekafirannya, karena agamanya. Maka ini hukumnya kufur akbar, keluar dari Islam. Mencintai orang kafir karena apa? Karena agamanya. Ini kufur besar. Dalilnya surah Al-Maidah ayat yang ke-51. Antum ingat kasusnya Ahok dulu? Al-Maidah 51. Itu dalilnya. Loyal kepada orang kafir karena kekufurannya. Mana dasarnya? Allah mengatakan, ya, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum." Siapa yang loyal kepada orang kafir karena agamanya, maka kalian termasuk golongannya. Berarti apa maksud golongannya? Kafir, sama seperti mereka. Nah, yang kedua, loyal kepada kafir itu yang disebut dengan al-muwalah. Al-muwalah. Kalau pertama tadi at-tawalli, loyal karena agama. Kalau ini al-muwalah, ini loyal, cinta kafir karena dunia. Mencintai orang kafir karena dunia. Mencintai orang kafir karena main bolanya misalnya. Mencintai orang kafir karena artisnya. Nah, ini tidak sampai kafir hukumnya, namun dia dosa di antara dosa besar dan maksiat kepada Allah, namun tidak sampai kepada derajat kekufuran. Banyak anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, mencintai pemain bola kafir, artis kafir, naudzubillah. Walaupun betul itu ya, kalau bukan karena agama tidak sampai kepada kekufuran, tapi ini bahaya para jemaah. Karena ini juga disebut kekufuran, namun kufur yang kecil. Ya, kekufuran juga namun kekufuran yang kecil. Cukup? Masih ada waktu? Tentang kemurtadan. Di dalam surah Al-Baqarah para jemaah, Allah berfirman tentang kemurtadan. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faqad habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, ini murtad, dia keluar dari Islam masuk kepada agama lain, murtad dari agamanya, lalu mati dalam keadaan kafir, maka batal amalannya seluruhnya di dunia dan di akhirat. Sepakat ulama kalau ada orang Islam keluar dari agama, murtad masuk agama lain lalu mati, maka sepakat dia amalannya hangus gugur, di akhirat kekal masuk neraka. Sekarang masalahnya kalau orang yang murtad tadi taubat, sudah masuk Kristen, lalu dia taubat balik lagi kepada Islam, dan ini syaratnya harus syahadat ulang jemaah. Kalau orang Islam berbuat syirik saja, dia tidak perlu syahadat ulang, cukup taubat kepada Allah. Tapi kalau dia sudah murtad masuk agama lain, dibaptis dalam agama lain, maka ketika taubat dia harus syahadat ulang di hadapan kaum muslimin. Pertanyaannya sekarang, amalannya gugur atau tidak? Yani amalan dia tetap utuh yang dulu saat dia keluar dari Islam kan punya amalan utuh, atau ketika masuk Islam lagi kembali dari mana? Dari nol. Nah, di sini terjadi khilaf para ulama ahli sunnah. Dan ini khilaf yang muktabar, enggak tercela, enggak masalah. Pendapat pertama, madhab Hanafi dan madhab Maliki berpendapat amalan dulu gugur. Kalau masuk Islam lagi tobat berarti kembali dari nol dia. Hajiannya hilang, umroh hilang,
pokok semua. Yang dia bangun masjid juga hilang. Dia balik lagi nol sudah. Ini mazhab siapa? Hanafi dan mazhab Maliki. Namun yang kedua, mazhab Syafi'i diantaranya dan mazhab mayoritas para ulama Hambali dan mazhab mayoritas para ulama bahwa lihat surat Al-Baqarah tadi. Jadi amalan gugur itu kalau mati. Kalau tidak mati balik lagi kepada Islam, maka amalan itu tetap apa jemaah? Tetap utuh, amalan itu tidak gugur. Karena orang yang murtad amalannya gugur, syaratnya apa tadi kata Allah? Fayamut wa huwa kafirun. Ini syarat. Jadi semata-mata dia murtad, semata-mata kufur, amalan tidak serta-merta langsung hangus. Hangus itu kalau dia mati dalam kemurtadan, barulah amalannya gugur. Taib. Apa madhab Hanafi dalilnya tadi? Dalilnya memang waman yakfur ba'dal iman faqad habita amaluhum. Siapa yang kufur setelah beriman maka gugur amalannya. Berarti semata-mata kafir langsung gugur amalan. Kata mereka dalam mazhab Hanafi tadi. Maka setiap orang yang murtad kafir sudah gugur amalannya. Tidak bersyarat mati atau tidak mati. Namun ternyata dalil-dalil ini para jemaah itu dalil-dalil itu umum. Sementara surah Al-Baqarah tadi mengkhususkan yang umum. Yani betul amalan orang murtad itu gugur kalau apa syaratnya? Kalau mati, maka dalil yang umum jangan dipakai dulu sehingga dibawa kepada yang khusus. Maka dahulukan yang khusus. Maka yang kuat dalam poin ini adalah madhab jumhur, madhab Syafi'i, yakni orang yang murtad keluar dari Islam lalu taubat lagi masuk Islam, amalannya utuh, jangan khawatir. Dan pendapat jemaah ketika berselisih sebuah pendapat di mana pendapat yang satu membuat orang semangat, pendapat yang satu membuat orang yakni pede, membuat orang senang, membuat orang timbul semangatnya, itu yang harus kita pegang selama bukan hal yang prinsip. Tapi coba kalau mazhab Hanafi tadi, orang akan putus asa masuk Islam. Amalanmu nih walaupun kamu taubat masuk Islam, amalanmu yang hilang-hilang dulu itu tidak ada lagi sudah. Amalanmu entek hangus. Kamu dulu bangun masjid hilang, kamu dulu haji umroh hilang. Apa kata orang ini? Mau aku malas wis enggak masuk Islam, wis masjid aku Kristen. Ngono akhirnya. Putus asa orang ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang kuat, pendapat yang mana? Yang membuat orang-orang yakni memiliki harapan. Itu pendapat yang lebih menyenangkan, mazhab Syafi'i. Jadi tidak hilang. Terus para jamaah, orang kafir ketika masuk Islam dosanya diampuni oleh Allah dan amal-amal kebaikannya diberi pahala dunia akhirat. Padahal beramal dulu waktu zaman jahiliyah, tapi karena Islamnya masuk Islam, amalan yang dulu itu diberi pahala di dunia dan di akhirat. Adapun orang kafir yang tidak masuk Islam, amal-amal kebaikannya tetap Allah beri pahala. Ini keadilan Allah. Namun hanya di mana? Hanya di dunia. Subhanallah. Orang kafir yang suka sedekah, suka membantu sesamanya, maka Allah beri pahala di dunia saja. Dan ini lumayan. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Islam atau orang kafir yang masuk Islam, maka di dunia dan di akhirat diberi pahala, kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan juga dosa-dosa dihapuskan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup pada jamaah sekalian apa yang kita sampaikan. Alhamdulillah kita mendengar tadi yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan Habibullah taala, dan saya sampaikan yang saya bahas tadi itu apa yang Syekh Fauzan juga sampaikan, namun di kitab Syarah Nawaqidh Islam yang satunya lagi, yang lebih lengkapnya lagi ya, yang dalam satu jilid khusus, bukan Syarah Nawaqidh Islam yang tergabung dalam silsilah Rasail. Nah, yang di antum ini yang tergabung dalam silsilah Rasail. Demikian, Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.